Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eko Widianto. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu topik di dalam perkuliahan kita di mata kuliah jurnalistik online atau jurnalistik daring. Saya akan membagikan layar. Semoga ini bisa teman-teman lihat. Dan karena keterbatasan kesempatan kita untuk bersuamaya secara live, sehingga saya ingin merekam penjelasan ini dan teman-teman bisa menyimak kapan saja. Untuk itu, apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa memberikan tanggapan atau feedback atau tindak lanjut melalui grup WhatsApp yang sudah kita punya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang proses produksi di dalam jurnalistik online. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita, ada satu kata-kata mutiara atau quotes yang sempat terbesit dalam pikiran saya. Jangan sekali-kali main-main dengan penulis. Karena sekali kau diberi kata-kata, hatimu harus ikhlas kau relakan untuknya. Nah, ini salah satu motivasi agar kita semangat menulis. Dan pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi pada sebuah tema besar yang berjudul jurnalistik, kampus, dan fotografi. Mengapa ada 3 poin penting ini? Yang pertama, kita sedang kuliah jurnalistik. Yang kedua, kita hidup di dunia kampus, sehingga jurnalistik yang akan kita kembangkan di dalam mata kuliah ini adalah jurnalistik kampus. Meskipun tidak menutup kemungkinan pengalaman ini akan teman-teman bawa ke ranah jurnalistik profesional. Tetapi dalam konteks perkuliahan ini kita bisa batasi bahasan kita pada jurnalistik kampus, terutama dalam pertemuan ini. Dan yang ketiga adalah fotografi, kaitannya dengan fotografi jurnalistik. Kira-kira karakteristik fotografi jurnalistik seperti apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung produk jurnalistik kita, terutama dalam jurnalistik online. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa jurnalistik kampus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah potret kegiatan kampus. Yang namanya jurnalistik kampus ya seharusnya menggambarkan potret-potret kegiatan kampus. Nah, karena karakteristik mahasiswa dan karakteristik kampus ini berbeda dengan sekolah, tentu saja topik-topik yang diangkat di dalam kegiatan jurnalistik kampus akan lebih dinamis. Teman-teman bisa membahas apa saja karena teman-teman sudah ada pada tataran atau level mahasiswa. Bisa membahas politik, bisa membahas ekonomi, bisa membahas sosial keagamaan, terutama yang ada di kampus UIN Wali Songo Semarang. Nah, oleh karena itu sebenarnya jurnalistik kampus ini ya diharapkan memang untuk menggambarkan potret kegiatan kampus. Jangan sampai overlap gitu. Meskipun teman-teman menyoroti perkembangan politik, ya harus melalui kacamata atau sudut pandang kampus. Apa itu sudut pandang kampus? Yang mengedepankan sudut pandang keilmuan, mengedepankan sudut pandang seorang akademisi. Segala sesuatu harus dilihat melalui kacamata ilmu pengetahuan untuk mengembangkan peradaban. Ya, kan begitu. Jadi tidak berdasarkan kepentingan-kepentingan. Perlu teman-teman ketahui bahwa media memang sejatinya secara teori harus independen dan tidak boleh berat sebelah. Akan tetapi kalau kita lihat secara fakta, tidak ada sebenarnya media yang independen. Media itu diciptakan untuk memunculkan hegemoni. Media itu diciptakan ya memang untuk menunjukkan keberpihakan. Nah, kampus juga sejatinya pasti akan berpihak. Jurnalistik kampus pasti akan berpihak ke arah mana. Nah, kemanakah jurnalistik kampus harus berpihak? Nah, yang perlu kita ingat bersama, kita ada di lingkungan kampus, ya jurnalistik kampus harus berpihak pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang paling penting, potret kegiatan kampus. Yang kedua adalah jurnalistik kampus ini bertujuan untuk menunjukkan dan mempersuasi program mahasiswa.
Jadi yang harus disponsorkan di dalam jurnalistik kampus ini ya kegiatan-kegiatan mahasiswa, kegiatan yang akan datang, kegiatan yang sudah berlangsung. Jadi memang tugas kegiatan jurnalistik kampus adalah mengekspos ya, mengeksposur kegiatan-kegiatan yang ada yang menjadi program kegiatan mahasiswa. Lalu karakteristik berikutnya adalah harus mahasiswa banget. Jangan sampai justru didominasi oleh tulisan-tulisan dosen. Karena sejatinya jurnalistik kampus ini untuk mengasah keterampilan mahasiswa. Ini yang paling penting. Kalaupun melihat sudut pandang dosen, nah penulisnya harus mahasiswa. Gitu. Apa saja produk-produk yang bisa diciptakan di dalam jurnalistik kampus? Tentu saja masih sama dengan produk-produk jurnalistik yang lain seperti majalah, buletin, koran, podcast, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 5 poin penting dalam proses produksi jurnalistik kampus atau produk jurnalistik kampus atau karya-karya jurnalistik kampus. Yang pertama adalah perbanyak karya mahasiswa. Seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai jurnalistik kampus ini justru didominasi tulisan-tulisan dosen atau tulisan-tulisan pihak lain. Yang namanya jurnalistik kampus ya seharusnya kalau Anda buat buletin atau membuat koran atau membuat majalah ya hampir 80% lebih seharusnya karya itu adalah karya mahasiswa, hasil tulisan mahasiswa. Jangan sampai pihak lain, jangan sampai dosen. Meskipun ada tulisan-tulisan spesial dari tokoh-tokoh penting ya itu hanya menghiasi atau mewarnai. Dominasi harus ada pada mahasiswa sehingga tadi mahasiswa banget. Perbanyak foto mahasiswa, nah terutama mahasiswa yang kece, terutama mahasiswa yang enak dipandang. Nah ini penting. Jangan justru memperbanyak foto-foto yang tidak penting, foto-foto apa ya iklan sponsor dan lain sebagainya. Jadi perbanyak foto-foto mahasiswa agar lebih dekat dengan pembaca satu. Yang kedua ya untuk kenangan gitu loh. Kan gitu ya. Kemudian seputar kampus yang dieksplorasi ya seputar kampus, membingkai potret masa kini kampus tersebut. Tunjukkan bagaimana keberadaan kampus itu. Karena siapa tahu pembaca teman-teman adalah orang-orang yang ada di luar kampus. Itu bisa menjadi salah satu sarana promosi maupun sarana apa namanya ini untuk menumbuhkan kenangan kembali itu sarana apa ya istilahnya kalau kita sedang mengenang sesuatu. Nah, bagi para alumnus ya, bagi alumni yang sudah lulus gitu kan. Nah, majalah-majalah atau karya-karya jurnalistik seperti ini ketika dibaca kan bisa menimbulkan nostalgia atau membangkitkan kenangan lama itu. Nah, sehingga harus membingkai potret-potret masa kini di kampus tersebut. Yang keempat adalah apa yang bisa diangkat dalam proses produksi jurnalistik kampus, yaitu hikmah dari tokoh. Karena di kampus ini adalah lahannya ilmu, gitu, pasti banyak tokoh-tokoh ilmu, dosen, profesor, ya, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh masyarakat itu. Nah, biografi keilmuan tokoh tersebut harus kita berikan wadah juga. Dan tidak kalah penting juga bicara soal cinta, karena bagaimanapun juga kadang bucin itu penting. Ini yang paling penting juga teman-teman bisa sorot itu. Nah, untuk tema-tema besar yang bisa kita angkat dalam kurun waktu terakhir ini ya, beberapa tahun terakhir ini, terutama beberapa bulan ini yang mungkin nggak basi-basi terus gitu. Yang pertama adalah COVID-19, itu sudah pasti. Karena topik ini adalah topik yang paling mudah digarap. Banyak persoalan di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikannya, ya, kemudian sektor ekonomi jelas, sektor kesehatan jelas, sosial jelas, banyak sekali. Oleh karena itu, kalau kita mau bikin produk jurnalistik, ya salah satu topik besar yang nggak akan pernah basi untuk dibahas ya COVID-19. Tapi ini adalah topik yang low. Kalau topik yang intermediate, gitu, yang menengah untuk digarap ya new normal di kampus. Karena sudah merambah pada kebijakan. Kalau COVID-19 masih umum-umum, masih adem ayem. Jadi memang gampang digarap, tapi ya kurang grace gitu. Tapi kalau sudah ngomongin normal di kampus, ini penting karena berkaitan dengan pembaca satu.
Jadi penting. Kemudian ada news value-nya dapat. Yang ketiga sudah berkaitan dengan kebijakan, mulai dari kebijakan kampus, kebijakan pemerintah daerah, bahkan kebijakan kementerian atau pemerintah pusat. Nah, ini menarik sekali karena sudah akan menunjukkan sudut pandang opini para penulis, sudut pandang para mahasiswa, keberpihakan mahasiswa, ada semacam kritik di sana dan melalui kritik itulah kemudian memunculkan dinamika dan dialektika dari hasil produk jurnalistik teman-teman. Ada yang lebih hot lagi dan agak panas memang yaitu konsep moderasi beragama. Kalau kita berada di lingkungan Kemenak ya, terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri gitu. Nah, kita sedang menghadapi terpaan radikalisme sehingga menarik juga apabila mahasiswa angkat bicara di sini. Kalau yang ngomong adalah dosen, yang ngomong para pakar agama dan lain sebagainya itu sudah enteng. Tapi kalau yang ngomong mahasiswa bisa jadi ini sudut pandang yang menarik akan muncul. Sehingga topik ini juga bisa teman-teman angkat menjadi salah satu produk jurnalistik. Nah, kita sekarang ngobrol tentang bahasa jurnalistik karena ini juga penting ya. Tidak hanya sekadar topik yang perlu kita garis bawahi tapi juga bahasa jurnalistik. Seperti yang kita ketahui, bahasa jurnalistik harus berisi informasi, ajakan dan pengaruh. Ingat, kita tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tidak hanya sekadar mempersuasi pembaca untuk mengikuti kita, tapi sebenarnya makna di balik wacana atau teks yang kita sebarkan kepada masyarakat melalui produk jurnalistik adalah pengaruh. Bagaimana kita bisa mempengaruhi masyarakat? Itu yang paling penting. Kalau teks yang kita munculkan, teks yang kita produksi melalui teks jurnalistik tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada masyarakat, rugi sekali kita sebagai penulis. Benar-benar tidak pernah mengambil hati para pembaca. Nah, itu yang paling penting. Harus memberikan dampak. Istilah anak muda sekarang itu harus berdamage gitu. Nah, itu yang penting. Kemudian sekali lagi karena kita adalah seorang jurnalis yang menyampaikan sebuah berita, kita harus menyampaikan kebenaran. Karena apa yang kita sampaikan akan dikonsumsi banyak orang. Kalau kita menyampaikan kebenaran akan menjadi amal jariah kita karena dikonsumsi banyak orang dan akan menyebar luas sebagai amal jariah kita. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang batil gitu, yang salah, yang keliru, menyampaikan sebuah kebohongan, ya kita harus siap juga menerima dosa yang berantai sampai kapanpun, sampai berita itu tidak berhenti disebarluaskan. Itu yang paling penting ya. Lalu akurasi bahasa yang dipakai. Kita sebagai seorang jurnalis juga menjadi seorang agen bahasa. Sehingga bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang baik dan benar. Jangan abai dengan bahasa yang kita pakai karena piranti kita adalah bahasa. Alat kita menyampaikan gagasan adalah bahasa. Alat kita menyampaikan informasi adalah bahasa. Alat kita untuk mempengaruhi para pembaca juga bahasa. Kalau kita hanya berfokus pada konten, dan konten tanpa melihat, tanpa memperhatikan bahasa yang kita pakai, nah tulisan kita tidak akan menarik karena sekali lagi piranti kita, alat kita, media kita adalah bahasa. Yang dilihat orang kali pertama adalah bahasanya. Dari bahasa itulah mereka akan mendapatkan informasi-informasi penting atau konten yang kita sampaikan. Jadi perhatikan juga bahasanya, ya. Dan yang terakhir adalah ya bahasa kita harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Oleh karena itu seorang jurnalis selain belajar bagaimana teknik reportase, bagaimana cara mengolah hasil wawancara menjadi sebuah berita yang bisa dikonsumsi, cara mengambil gambar, angle dan lain sebagainya, ya hal yang tidak kalah penting juga harus belajar bahasa dan update informasi tentang perkembangan bahasa masa kini. Jangan sampai kalah, jangan sampai telat, jangan sampai out of the date terhadap bahasa. Kaidah kebahasaannya yang dipakai masih ejaan lama. Menulis jarum pakai bejarum. Ya kan? Menulis kampung, kampoeng. Itu masih tidak bisa dipakai dalam proses produksi jurnalistik karena seorang jurnalis harus selalu update, harus selalu
mengikuti perkembangan masa kini, terutama dalam bidang kebahasaan, sebagai seorang agen bahasa. Gitu teman-teman. Nah, tadi saya juga sampaikan bahwa harus ada informasi, ajakan, dan pengaruh. Informasi apa ya? Informasi agenda kampus dalam konteks jurnalistik kampus ya. Kemudian ajakan untuk apa ya? Ajakan untuk mengikuti kegiatan yang akan datang. Ajakan untuk membangun bersama kampus kita agar lebih aktif, agar lebih kreatif, dan agar lebih inovatif. Dan yang ketiga adalah memberikan efek positif bagi pembaca. Jangan sampai justru setelah kita berikan tulisan, hasil jurnalistik kita, pembaca membaca tulisan kita, dampaknya malah negatif, dampaknya malah merusak. Nah, jangan sampai itu. Justru harus memberikan efek positif. Efek yang bisa membuat orang lain bergerak ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian dalam konteks akurasi bahasa ada beberapa hal. Contohnya ini ya, ketik dengan benar. Meskipun kita bisa membaca tulisan ini, tapi kita tahu bahwa tulisan itu salah. Ada kekurangan huruf, ada huruf kapital yang tidak tepat dipakai, kan gitu. Diksi yang dipakai harus magis. Jadi tidak hanya sekadar jualan konten. Seorang jurnalis itu harus bisa memunculkan bahasa yang menarik perhatian. Sehingga diksi yang dipakai itu harus magis. Bahasa yang digunakan juga harus logis. Jangan menggunakan bahasa yang membingungkan atau ambigu. Jangan menggunakan bahasa yang justru ketika dibaca orang makin pusing. Nah, agar bahasa kita itu tidak membuat orang pusing, ya kita menggunakan bahasa yang logis. Nah, itu ya. Dan kata yang dipilih tepat. Bagaimana sih? Nah, nanti kita coba contohkan ini. Ada 4 kata. Yang pertama adalah bangkai, kemudian mayat, jenazah, dan mayit. Apakah 4 kata ini menunjukkan ada kata yang salah atau kata yang benar? Kan tidak. Semuanya benar. Tapi konteks yang akan membedakan itu. Tapi cara pemakaiannya yang akan membedakan itu. Contoh nih, Anda punya teman Anda itu teman dekat sekali dengan Anda, dan pada hari ini teman Anda sedang berkabung, sedang sedih karena orang tuanya meninggal dunia. Anda datang ngelayat, Anda bersama-sama dengan teman lain, dan sebagai ketua kelas, Anda sebagai ketua komting ya, sebagai komting rombel atau kelas, Anda menyampaikan ucapan bela sungkawa mewakili teman-teman. Anda sampaikan dengan santun, dengan nunduk-nunduk gitu kan. Selamat pagi gitu kan. Inilah ini rojiun. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak gitu. Semoga bangkai ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mengatakan bangkai ini kira-kira tepat atau tidak dalam konteks itu? Ya jelas Anda setelah itu akan digebukin satu keluarga. Karena tidak tepat. Bangkai hanya digunakan untuk hewan, non manusia gitu loh. Mayat itu digunakan untuk manusia, tapi untuk korban-korban korban-korban bencana alam, korban pembunuhan dan sebagainya. Akan lebih santun menggunakan jenazah. Nah, mayit, kalau mayit tidak lagi bahasa Indonesia kan gitu. Nah, hal seperti ini seorang jurnalis harus bisa membedakan, terutama ketika teman-teman memproduksi jurnalistik kampus. Sekali lagi, dasar jurnalistik kampus itu adalah keilmuan, harus menunjukkan benar dan salah. Nah, penyampai kebenaran ya, jadi hindari kabar burung. Jangan sampai kabar-kabar yang belum Anda cross-check kebenarannya sudah diberitakan begitu saja. Karena itu akan memunculkan hoax, akan memunculkan kabar burung, kabar yang bohong. Jadi hindari juga sumber yang tak sahih. Sumber yang salah jangan dipakai. Anda harus cross-check benar-benar bahwa yang menyampaikan berita itu adalah orang-orang yang valid, orang yang punya legitimasi, orang yang eligible, orang yang absah. Dan yang ketiga adalah hindari plagiasi, hindari mencontek, hindari asal copy paste tulisan orang lain, karena itu bukan salah satu etika jurnalis. Ya. Nah, terkait dengan kaidah kebahasaan seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa penulisan tanda baca itu penting.
Jangan sepelekan titik, jangan sepelekan koma, jangan sepelekan tanda tanya, tanda seru. Nah, ini penting sekali karena akurasi penulisan tanda baca itu sangat-sangat mendukung pesan Anda bisa tersampaikan dengan baik atau tidak kepada pembaca. Kemudian penggunaan kata berimbuhan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Baku dan tidak baku. Kata serapan atau padanan atau kata asing. Hal seperti ini harus kita update terus. Nah, contoh nih, nomor 1, sholat atau salat. Coba teman-teman cek nanti kira-kira mana yang sering teman-teman pakai dan mana yang benar. Musalla atau musalla. Nanti bisa dicek di KBBI online. Anda bisa atau download diunduh di apa namanya? Play Store KBBI. Nah, nanti akan ada KBBI. Logonya seperti ini, saya tunjukkan. Kalau Anda download di Play Store ada KBBI 5. Nah, ini dia KBBI 5. Nah, nanti download. Ya, jadi bisa dicek. Praktek pakai E atau praktik pakai I. Sekadar atau sekedar. Hakikat atau hakikat. Jam atau pukul. Ayo. Azan atau adezan. Dan yang ke-8, asas atau azas. Oh, banyak nih yang membuat kita bingung. Aktivitas pakai F atau aktivitas pakai V. Kreativitas pakai V atau kreativitas pakai F. Ayo, yang benar mana? Nggak bisa kita pakai dua-duanya. Karena pasti hanya ada satu yang akurat dan satu yang tidak. Hanya kita selalu membuat itu enteng. Jadi, kita pakai apa adanya. Kita pakai yang lazim. Padahal yang lazim belum tentu benar. Nah, lalu apa yang menjadi fokus kita untuk menentukan kebenaran? Ya, kita sesuaikan dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan, kaidah yang benar itu yang tertuang di dalam KBBI. Dan yang tertuang di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEBI. Nah, itu kitab sah kita. Yang absah, ya, yang legitimate gitu. Dakwah pakai apostrof, ya, koma atas, atau dakwah pakai K. Coba cek. Zuhur atau duhur. Paham atau faham? Ayo. Fikir atau pikir. Jamaah atau jamaah, ada apostrof atasnya. Maghrib atau maghrib pakai H. Nah, nanti kita cek. Ada yang baru juga nih, misalnya jenama. Jenama itu biasa kita gunakan untuk mengubah nama kata branding. Karena branding itu bahasa asing, ya. Sebenarnya kita punya di dalam bahasa Indonesia, yaitu jenama. Hanya kita jarang pakai. Nah, hal seperti ini harus teman-teman cari, harus teman-teman update sebagai seorang jurnalis. Kuncitara, apa itu kuncitara? Nanti coba dicek. Itu istilah untuk menggantikan kata lockdown. Lockdown itu kan bahasa Inggris. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia kita bisa pakai kuncitara. Swamaya, gawai, salindia, lantatur. Nah, apa ini? Coba dicek ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang beberapa aliran dalam fotografi, terutama yang dimanfaatkan di dalam dunia jurnalistik. Sebenarnya banyak sekali aliran-aliran fotografi, tapi ada beberapa yang memang sering dimanfaatkan di dalam jurnalistik atau fotografi jurnalistik. Yang pertama, kita ngobrol tentang angle. Kalau angle sebenarnya akan mengerucut pada semua aliran. Tetapi aliran-aliran ini berfokus pada nuansa atau sense di dalam fotografi jurnalistik. Kalau teman-teman merupakan anak-anak yang hobi bermain kamera, ikut klub-klub fotografi, pasti semuanya akan sudah tahu dunia fotografi dan pasti lebih dari ini. Tapi barangkali ini bisa menjadi bahasan penting juga bagi teman-teman yang masih pertama kali mendalami dunia fotografi, terutama di dalam fotografi jurnalistik. Yang pertama adalah street fotografi. Nah, street fotografi ini adalah ilustrasi untuk hal-hal santai. Dan ini juga sering kali digunakan di dalam fotografi, terutama digunakan di dalam jurnalistik, terutama di dalam berita-berita traveling, berita-berita pariwisata. Nah, pasti menggunakan street fotografi. Karena street fotografi ini karakteristiknya adalah untuk menggambarkan proses jalan-jalan, proses menikmati traveling. Yang kedua adalah portrait. Ini adalah aliran foto untuk memotret seseorang atau profil, sehingga ini cocok untuk
menggambarkan foto narasumber. Misalnya kita sedang mewawancarai seorang tokoh, mewawancarai Pak Dekan, mewawancarai rektor. Nah, yang digunakan adalah aliran potret fotografi. Jadi fokus kepada seseorang. Kalau street fotografi kan menggambarkan latar. Ada orang tapi juga ada latar. Nah, itu street fotografi. Tapi kalau potret menggambarkan seseorang, namanya saja potret. Kemudian ada makrofoto. Nah, makrofoto ini untuk menggambarkan gambar objek kecil. Ini biasa digunakan di dalam jurnalistik makanan, ya toh, jurnalistik benda-benda unik atau produk. Nah, ini biasanya menggunakan makrofoto shoot untuk mengekspos produk, untuk mengekspos gambar bunga seperti gambar kepik ini ya. Jadi menggunakan aliran foto makro. Dan yang terakhir adalah human interest, yaitu foto kemanusiaan yang menyentuh perasaan. Ini paling sering digunakan di dalam fotografi jurnalistik. Jadi fotografi jurnalistik itu ya identik sekali dengan aliran human interest. Ambil gambar seseorang yang sedang jualan, ambil gambar para pemain kesenian jalanan. Adalah seperti itu yang sering dipakai. Itu yang disebut dengan human interest. Nah, ini penting sekali. Nah, sebuah potret Anda bisa lihat dari salah satu contoh ini. Jadi yang sering terjadi adalah ketika narasumber itu memotret narasumber, seorang jurnalis itu memotret narasumber, biasanya kaku sekali potretnya. Padahal sekali-kali seharusnya diajak action aja, kan lebih seru. Yang penting lihat proporsinya, jangan sampai terpotong badannya, jangan sampai latarnya nggak kelihatan. Proporsi-proporsi seperti ini terutama ada semacam apa ya? Semacam ini efek-efek ya, variasi efek framing seperti ini juga penting. Nah, sehingga membuat foto itu tidak terlihat kaku. Nah, hal seperti ini bisa teman-teman pelajari sambil mencari jam terbang ya. Ya, tidak perlu banyak teori, yang penting sering-sering ambil gambar. Lama-lama nanti akan menemukan sense of fotografinya. Nah, foto objek juga seperti ini. Jadi, cara ambil bangunan tinggi, teman-teman, ya, itu harus diambil dari bawah. Karena kalau ambil dari bawah akan menunjukkan ketinggian sebuah bangunan. Coba kalau justru mengambil gambar menara ini, tapi dari atas, ya justru menara itu tidak akan tampak tinggi, gitu. Atau diambil lurus, ya itu bisa saja kita tidak akan bisa membayangkan seberapa tinggi bangunan tersebut. Nah, di sini juga ada pembanding. Sebenarnya pohon ini ada fungsinya berada di sini karena bisa menunjukkan ya seberapa tinggi menara ini. Karena kalau tidak ada pohon ini, ya, kita tidak akan pernah bisa mengukur seberapa tinggi pohon ini, menara itu. Nah, hal seperti ini juga menjadi salah satu teknik pengambilan gambar dalam fotografi jurnalistik. Nah, coba perhatikan foto ini. Ini sudah menarik sekali. Pose sudah diatur, ditata, tinggi rendahnya, agar wajahnya semuanya kelihatan. Tapi pengambilan gambarnya tidak melihat proporsi. Ada kepala anak yang kelihatan, seharusnya kan dipotong sekian. Seret. Nah, ini akan menjadi lebih menarik. Dan proporsi gambar ini, rumah ini juga terpotong. Jadi kalau memang sekalian terpotong, ya jangan fokuskan pada rumah. Fokuskan pada orang saja. Kalau seperti ini terkesan mentah. Ini juga lihat proporsinya, kepalanya terpotong nih. Ya, memang fokusnya ada pada minuman. Tapi kalau fokus pada minuman, ini nanggung karena wajah orangnya sudah kelihatan. Jadi kalau fokus ke minuman ya makro photoshoot aja. Tapi kalau mau seperti ini ya, ini arahnya sebenarnya adalah street photography. Bagaimana seseorang menikmati minuman di jalanan, gitu. Menikmati minuman di sebuah kafe. Ini street photography seharusnya. Tapi akhirnya menjadi tidak jelas konsepnya ketika kepalanya terpotong. Apakah mau makro photoshoot atau street photography? Nah, ini yang kacau, gitu ya. Nah, hal seperti ini juga coba lihat. Ini ingin menunjukkan sebuah kepala jiraf, apa ini ya, jerapah. Tapi karena terpotong begini ya nggak jelas ini. Ini apa ini? Seharusnya kan agar ini menjadi hal yang menarik, justru sebadan utuh paling tidak menunjukkan jiraf ini. Jadi diambil agak lebih jauh.
Berbeda kalau yang ingin ditunjukkan adalah hanyalah ekspresi jirafnya yang unik mungkin. Itu makro photoshoot gitu loh. Hal seperti ini yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, ini juga kita lihat maunya ada efek-efek seperti foto pertama tadi, ya kan? Di belakang pohon, di belakang semak-semak belukar ini, tapi jadinya malah begini. Ya karena yang pertama kameranya tidak mumpuni, yang kedua angle-nya nggak dapat gitu loh. Cara mengambilnya justru maunya jadi variasi, tapi justru menjadi sebuah apa ini? Penghalang gambar utama. Nah, gitu ya. Jadi begitulah diskusi kita pada siang hari ini. Sudah siap berkarya. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebagai proyek akhir, saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat sebuah tim maksimal bisa 4 orang, Kemudian dalam satu tim itu bisa membuat sebuah karya jurnalistik online. Bagaimana cara menciptakan karya jurnalistik online? Untuk membuka web mungkin harus memunculkan atau membutuhkan dana. Tapi kalau untuk membuat blog, itu kan ada blog yang gratis atau tidak berbayar. Nah, saya minta teman-teman membuat satu kelompok maksimal berisi 4 orang. Kemudian dalam satu kelompok itu membuat satu blog yang isinya nanti memunculkan karya-karya jurnalistik online teman-teman. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman sudah menulis beberapa artikel, ya kan, menulis beberapa berita mulai dari straight news, kemudian spot news, ya kan, kemudian depth news dan features. Nah, hal-hal seperti itu nanti bisa teman-teman unggah di dalam blog teman-teman. Setelah itu teman-teman juga bisa melengkapi blog yang teman-teman buat itu dengan tulisan, ya, minimal 1 orang 1 tulisan. Nah, minimal 1 orang 1 tulisan berupa event-event kampus seperti yang kita diskusikan tadi. Ya, event kampus bisa ditulis dalam bentuk apapun, mulai dari bentuk spot news atau straight news, deep news atau features. Dilengkapi dengan fotografi jurnalistik yang teman-teman ambil sendiri. Jadi copyright-nya benar-benar milik teman-teman, tidak milik orang lain. Nah, setelah itu dalam satu kelompok, ya, blognya itu bisa diberi nama karya jurnalistik apapun. Jadi majalah apa atau berita apa atau misalnya walisongonews.com atau apapun itu. Teman-teman bisa desain seolah-olah blog itu merupakan web atau jurnalistik online yang teman-teman kelola. Nah, produk jurnalistik online yang teman-teman kelola. Sehingga ada sebuah karya yang bisa teman-teman tampilkan. Saya akan beri kesempatan selama 2 minggu untuk memproses itu, sambil barangkali nanti akan saya buatkan video kembali untuk proses tahap penyuntingan atau editing dalam proses jurnalistik. Karena ini juga penting, ya, sambil saya review. Nah, dalam waktu 2 minggu itu teman-teman bisa berdiskusi bersama teman-teman yang lain, juga bisa berdiskusi dengan saya, sehingga karya teman-teman nanti benar-benar bisa dinikmati. Pada 2 minggu yang akan datang, saya akan tanyakan mana link blognya, dan kita akan bisa nikmati bersama-sama dalam bentuk karya yang sudah jadi. Saya rasa sudah jelas. Apabila nanti ada beberapa pertanyaan, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Kita tetap berkontak, kita tetap berkoordinasi dengan cara-cara yang terus mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebih yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.